Ya, terima kasih. Pada saat ini saya beberapa, beberapa poin yang perlu saya harus sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Mimika. Sebelum itu saya memperkenalkan, nama saya Markus Ain SKM. Saya mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Magister. Sebelum itu saya harus perlu mempertanyakan kepada kepala daerah Kabupaten Mimika, dalam hal ini Bapak Bupati Mimika, Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Ketua DPRD Kabupaten Mimika, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung. Saya lebih rinci ke daerah saya. Itu salah satunya seperti distrik Lama, distrik Jila, distrik Goya, distrik Temakapura, distrik Jita, dan distrik Agimuka. Kami harus perlu tahu ada penjelasan pemotongan dana desa. Karena saya tahu kami semua bahwa dari pusat mengirimkan dana ke provinsi diteruskan ke kabupaten, setiap kabupaten masing-masing itu dana itu untuk digunakan untuk pembangunan daerah atau pembangunan distrik itu sendiri. Karena di dalam salah satu distrik, saya mencontoh sedikit di distrik Jila itu terdiri dari 12, satu distrik terdiri dari 12 kampung, 12 desa. Ini harus kita membuktikan, bukan kita sepaya-paya dana itu dipotong tanpa sepengetahuan oleh masyarakat, entah surat instruksi dari Bupati Mimika atau kepala dinas terkait. Salah satunya kepala dinas pemberdayaan kampung, Pemkam. Ini harus perlu ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa nanti dana akan sekian persen akan kita potong dan kita akan alihkan ke di segi ini, diposkan ke di setiap ini begitu. Ini kita harus perlu memperjelaskan karena sekarang masyarakat itu lebih kecewa sekali dengan melihat kebijakan-kebijakan seperti pemerintah. Karena begitu dana besar yang diturunkan dari pusat ke kabupaten Mimika, tidak dampak sekali, tidak ada prioritas untuk pembangunan Kabupaten Mimika. Bahkan berantakan semua pembangunan di Kabupaten Mimika. Belum lagi mengakomodir atau diakomodasikan hasil daerah. Honor kebijakan dari bupati saja kan belum sama sekali belum diprioritaskan dan belum menerima SK atau 18 angka ini belum sama sekali. Sudah 1 tahun pemimpinannya Pak Bupati, tapi saat ini belum ada. Sudah mau 10 tahun sekarang, mau berakhir. Jadi saya di sini kecewa sekali dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini. Kepala kampung itu mereka menerima dana desa ADD. ADD itu uang honor kepala kampung struktur, kepala kampung dari honor. Jadi hal yang pemerintah dilakukan itu tidak ada penjelasan sama sekali, alasannya tidak detail terhadap masyarakat. Jadi ini perlu harus diketahui bersama bahwa dana itu dia akan alirkannya ke mana. Contoh, di Mika dalam 18 distrik, desa 138 kampung, tambah lagi dari kelurahan. Total itu 152. Ini harus perlu kita tahu. Karena dari DPMK, pemerintahan kampung, mereka potong dana seperti salah satu kampung, dia potong 60 juta. Dikalikan dengan 133 kampung. Berapa miliaran yang dia akan dapat. Dan dana itu akan dipostingkan akan kemana. Kita hadir saja di pemerintah, aktifkan kembali KPK akan ditindak. Tidak boleh kita diam saja, kita harus bersuara.
Kita harus berbicara untuk hal-hal ini di penggelapan-penggelapan tanah. Tahun-tahun kemarin tidak terjadi seperti begitu. Karena dana yang diberikan kepada pemerintah melalui provinsi diteruskan ke kabupaten itu. Sekarang dana itu tidak ada guna untuk pembangunan. Dana itu dianggarkan untuk gantinya pembangunan itu penanganan COVID-19. Jangan sampai penyakit itu akan tercover di Papua. Ini harus pemerintah harus perlu tahu dan ketahui. Jangan seenaknya memotong-potong anggaran segala macam hal yang dilakukan di Timika. Ini hal yang tidak benar. Itu dari bupati atau siapa? Ini kita belum tahu. Atau mungkin kepala dinas itu sendiri yang ambil kebijakan. Kalau memang benar dari bupati, berarti harus ada surat tertulis bahwa 133 kampung kita akan potong dana sekian persen. Supaya masyarakat itu bisa ketahui. Setelah diam-diam dipotong-potong, ini tidak benar. Hal ini tidak benar. Jadi kita tidak boleh pada diamnya, tapi kita harus berbicara dulu. Jadi banyak sekali tahun 2018, 19, 20 itu tidak seperti itu. Sampai masuk di tahun 2021, begitu dana dari DPMK pencairan LPG-nya sudah masuk di DPMK, lalu dari keuangan dari aset menyerahkan ke Bank Papua, dari Bank Papua langsung sediakan kwitansi tanda tangan 60 juta per kepala kampung. Ini hal ini tidak benar, harus ada penjelasan. Pemerintah begitu seenaknya potongan, tapi dampaknya itu akan kena di kepala kampung. Karena masyarakat itu, mereka belum paham. Mereka bisa disalahkan, dana ini akan kepala kampung yang dimakan. Dana ini akan dari pembesar yang makan. Padahal yang mengambil kebijakan dan makan dana itu kan pemerintah. Jadi hal begini tidak boleh dilakukan. Harus perlu penjelasan. Harus pendekatan dengan masyarakat dan harus disosialisasikan penyuluhan sebesar-besaran supaya masyarakat itu bisa diketahui. Jadi kebijakan-kebijakan seperti begini ini membuat nama kabupaten itu jadi jelek. Cara sistematik pemerintahan itu yang sebenarnya bukan menghancurkan, bukan merugikan masyarakat, bukan mengorbankan masyarakat. Pemerintah kamu seenaknya, tapi akan dampak itu akan kena di masyarakat. Gara-gara uang, masyarakat terjadi konflik. Siap pemerintah tanggung jawab. Siap pemerintah harus tanggung jawab. Karena tidak ada keadilan terhadap masyarakat dan pemerintah. Karena kepala kampung itu mereka waspada. Ini nyawanya mereka, karena mereka tinggal dalam peti. Pemerintah seenaknya, tapi akan dampaknya akan kena di masyarakat. Akan korbankan nyawa, jiwa masyarakat. Mengurangi jiwa-jiwa, hak penduduk. Ini harus perlu tahu pemerintah. Jadi saya tekan bahwa Bapak Bupati Kabupaten Mimika dengan saya hormat dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mimika yang saya salut dan saya bangga. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Mimika yang saya hormati dan Bapak Sekda Kabupaten Mimika. Coba hal ini diklarifikasi sebaik mungkin dulu ke dinas terkait DPMK. Kepala dinas itu akan dipanggil dan secara detail bilang apakah dana ini dipotong alirannya ke mana. Kalau untuk PONS Papua 2021 itu dananya sudah ada. Tidak ada alasan bahwa harus ambil pemotongan dari dana desa, uang masyarakat, uang rakyat. Karena dana itu pemerintah tidak disiapkan per keluarga, tapi dana itu yang diberikan kepada masyarakat lewat kepala kampung. Dari kepala kampung itu mereka pergi kerja punya bukti apa adanya, lalu mereka dapat dan hidupnya mereka.
tahu pemerintah akan menyediakan uh, makan minum buat mereka. Atau setiap keluarga harus dapat nomor rekening masing-masing. Dan setiap bulan ditransfer di biaya pemerintah, di biaya masyarakat. Tidak semua masyarakat yang kaya perlu tahu hal itu. Jangan seolah-olah masyarakat itu jadi objek. Kita ikuti aturan yang sebenarnya. Porsi-porsi dan sopnya itu sudah masing-masing sudah terbagi. Saya pesan bahwa Pak Bupati Kabupaten Mimika, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mimika, dan Bapak Sekda Kabupaten Mimika, Ketua DPRD Kabupaten Mimika. Hal ini kita harus bicara baik-baik. Panggillah ke selaku kepala dinas dan kepala-kepala kampung. Ini harus perlu keterbukaan terhadap masyarakat. Dan tokoh adat, ritual, kaum perempuan, kaum adat, tokoh adat, ini kita harus dilibatkan dan dibicarakan. Karena saya potong dengan alasan uang ini saya besar ini 60 juta per kampung. Kita gunanya untuk seperti ini. Tidak ada surat sama sekali dan tidak alasan membuat masyarakat puas. Karena begitu kebijakannya potongan. Saya harap hal ini harus perlu supaya masyarakat itu mereka dapat dana, mereka bisa membangun di daerahnya mereka sendiri dan jadi tuannya di negerinya sendiri. Cukup Kabupaten Mimika jadi berantakan, jangan lagi hal itu terbawa sampai di pelosok-pelosok seperti pedalaman-pedalaman, pesisir pantai tidak boleh. Hal ini tidak boleh. Kita sebagai intelektual, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh kaum perempuan, lembaga adat, lembaga swasta, kita bicara untuk nasib-nasib masyarakat Kabupaten Mimika. Karena tidak sumber, mereka dapat. Sumber cuma ada di dalam desa. Jadi hal ini tidak pantas didengar oleh rakyat Mimika, Kabupaten Mimika. Jadi saya pesan bahwa perlu ada penjelasan menyangkut dana pemotongan 60 juta per kepala kampung. Ini harus perlu penjelasan. Itu yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila tidak menyenangkan terhadap Bapak Ibu. Maafkan saya karena kita harus perlu bicara hal ini demi keselamatan masyarakat kami. Karena selain kita hidup, pasti kita akan membutuhkan jiwa-jiwa masyarakat di depan. Sekian dan terima kasih.